Orang tua saya, ibu terkhususnya adalah seorang Islam. Ayah saya adalah seorang Katolik. Namun sebelum Katolik dia seorang penganut Buddhis. Kemudian masuk ke Shinto dan kemudian Katolik terakhir. Katolik. Ada sebuah dokumen yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Iya, perjanjian. Yes. Iya, Jadi akhirnya bokap meminta kepada nyokap untuk ada kesepakatan. Oke. Akhirnya adalah itu namanya kesepakatan yang dimana anak tertua laki-laki harus Katolik. Yes. Saya pada saat dewasa saya bertanya kepada bapak, kenapa itu harus terjadi? Katanya ke saya, kalau bukan dengan cara seperti itu, kamu tidak akan berfilsafat. Kamu tidak akan mencari tahu siapa Tuhan kamu dan bagaimana kamu beragama. Saya kecil, SD, SMP, saya Katolik. Saya putra altar di Manado. Yes. Kemudian saya sempat belajar Buddhis. Buddhis, walaupun saya masih mempunyai logo Katolik. Kemudian saya belajar Hindu dan lain-lain, Shinto, Konghucu, dan terakhir saya belajar agama Kristen. Karena saya terinspirasi dari Abraham. Itu tokoh utama saya dalam pengkajian. Karena di Alkitab pun dijelaskan bahwa Abraham itu mencari Tuhannya. Sama dengan di Al-Quran juga. Ibrahim mengatakan bahwa apakah bulan ini Tuhanku? Benar? Apakah matahari atau apakah bintang Tuhanku? Ternyata semua tenggelam. Disitulah dia mulai berfilsafat, mulai mencari siapakah penciptaku. Akhirnya saya mulai menelaah kitab-kitab Kristen, baik dari Kristen Protestan, Katolik, dan Ortodoks. Bagi saya tidak ada permasalahan dan mungkin itu sebuah kitab suci yang harus dihormati, isi kandungannya. Tapi ada beberapa aspek yang harus saya tinjau secara falsafah. Saya pertama kali mengkaji tentang Injil Protestan, kemudian saya masuk ke Injil Katolik, kemudian Injil Ortodoks. Kalau untuk mencari tahu agama, pasti patokannya adalah kitab suci. Yes. Kalau kitab suci sudah tidak lagi otentik, tentu dipertanyakan tentang isi kandungan dari agama tersebut. Akhirnya saya menemukan berbagai macam kejanggalan. Keluarga saya 2 orang, om saya pastor, ex-pastor. Maksudnya ex-pastor itu udah nggak jadi pastor lagi? Beliau terakhir dinas di Amerika Latin. Kakak beradik. Dua-duanya nih? Kembar. Akhirnya beliau pindah ke Islam dan saya semakin bersemangat untuk belajar tentang Islam. Walaupun pada saat itu saya belum terlalu ingin mendalami. Hanya cuma aku pengen belajar tapi belum bisa mendalami secara detail. Akhirnya aku dibimbing oleh keduanya. Saya dikasih berbagai macam buku-buku referensi tentang mengenai agama Kristen, sehingga semua itu bermuarah kepada nubuat tentang Muhammad. Di buku-buku itu tuh. Yes. Maksudnya buku Kristen itu kayak Alkitab, Bible gitu? Ada karangan manusia, filsafatnya. Ada juga pandangan-pandangan para rasul-rasul terdahulu yang tidak dimuat di dalam kitab Injil tersebut. Seperti mungkin Barnabas itu mungkin dibilang oleh kalangan Kristen sebagai sebagai sahabat atau kitab suci yang palsu. Tapi bagi para kalangan filosof itu bukan palsu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ada 2 pandangan tentang kitab itu. Kemudian juga mengenai Gospel Maria dan lain-lain. Jadi banyak hal yang saya pertanyakan, kenapa ini terjadi dan kenapa kitab-kitab ini tidak ada di dalam kitab Injil. Why? Sehingga saya kembali lagi mengkaji. Dan alhamdulillah
semua pengkajian saya bermuara kepada satu, kedatangan nubuat. Ya, saya pernah mengatakan bahwa akan ada Mesias yang akan datang dan lain-lain. Sehingga kemudian saya tertarik dengan Islam. Saya kembali mengkaji agama Kristen dengan berbagai macam aliran. Ada Mormon, ada Saksi Yehova, ada gereja Anglikan, karismatik, dan tentunya ketiga gereja terbesar tersebut, Protestan, Katolik, sama Ortodoks. Dari penjelasan saya tentang Kristen, saya selalu menemukan satu hal, pertanyaan. Saya selalu menemukan tanda tanya di situ. Kenapa terjadi? Mengapa ini terjadi? Dan apa tujuannya ini semua? Kenapa semua asas teologi ini dibentuk dengan cara seperti ini? Agama bukan dibentuk atas dasar konsili dan lain-lain. Maaf, nggak apa, saya bilang aja terus terang ya. Karena bagi saya merasa tertekan. Setelah saya memahami lebih dalam, ada kejanggalan lebih besar lagi tentang konsili dan konsili, sehingga terjadilah perpecahan gereja-gereja waktu itu. Sehingga waktu itu berpisahlah gereja Ortodoks dari gereja Katolik Roma. Kemudian setelah itu pecahlah gereja Anglikan di Inggris, terus pecah lagi gereja Protestan. Ada apa? Mengapa agama yang begitu besar dan dibilang begitu kuat, penguasa dunia waktu itu ya, pada masa-masa dulu, bisa pecah dengan begitu banyak. Bahkan menurut saya, yang saya baca dari internet, 70.000 aliran di Kristen yang saya baca. Yes. Dan itu berbagai macam aliran, terbanyak banget. Dan dari semua itu saya bertanya-tanya, apa yang akan mereka kerjakan? Nah, terus saya juga mengingat kitab suci itu banyak banget perbedaannya. Ya. Kalau mungkin kalau Akhi ke Eropa, Akhi tidak akan menemukan lembaga Alkitab Indonesia. Tidak akan mendapatkan Alkitab terjemahan lembaga Alkitab Indonesia. Beda lagi ya. Justru mereka menggunakan Alkitab King James. King James ya. Yes. King James. Dan Eropa tidak mengakui Alkitab Indonesia. Gitu. Yes. Saya nggak tahu. Mungkin dalam sesi terjemahan atau gimana. Tapi yang saya tahu begitu. Teman-teman saya yang Perancis, Jerman, mereka bilang lembaga Alkitab Indonesia seperti apa Alkitabnya. Artinya ada hal-hal yang mungkin masyarakat Nasrani di sana yang tidak mengetahuinya. Mungkin mereka terlalu awam sehingga mereka hanya mengikuti apa kata pendeta. Bagi saya itu hal-hal yang harus diluruskan oleh para pendeta dan para pastor di luar sana. Akhirnya saya memutuskan untuk lebih mengkaji Islam dan Kristen. Yang saya terus kemudian saya juga menggali Al-Quran. Nah, ada satu ayat yang saya suka dari Al-Quran. Al-Ikhlas. Di situ Allah mengatakan dirinya sendiri. Kul huwallah. Sesungguhnya dia Allah. Esa, kan? Kul huwallahu ahad. Esa. Artinya apa? Di sini Tuhan mengatakan bahwa dia Esa. Di Alkitab yang saya baca tidak ada seperti itu. Bahkan Yesus ketika disalib, dia berkata apa? Eli, Eli lama sabaktani, ya Tuhanku tolonglah aku. Pertanyaannya, kalau sekiranya dia Tuhan yang Maha Kuasa, Al-Mul, Al-Akbar, kenapa dia meminta bantuan kepada Allah? Artinya adalah ada kejanggalan di dalamnya. Betul. Saya merasa banyak kebohongan yang dibuat oleh para penguasa atau oleh para pemilik kepentingan di gereja. Saya merasa itu. Dan mungkin sekarang juga kita bisa melihat mode beragama di Eropa sangat menurun dan terbukti, dan mungkin antum juga boleh cari di internet. Terbukti banget. Karena apa? Karena orang semakin tidak percaya dengan agama. Karena setiap kali mereka ingin masuk gereja berbeda cara ibadahnya. Pertanyaannya adalah kita menyembah Tuhan yang satu. Oleh karenanya, mengapa orang-orang Yahudi kalau ditanya, jika contoh ya, saya buat sebuah ilustrasi. Contoh ada hujan besar, gereja masjid. Orang Yahudi datang. Masjid sebagai tempat yang bagus buat berteduh dan sholat. Dan itu berbagai macam
ceramah-ceramah rabi itu seperti itu. Ya. Lebih baik kita dididik teman gereja. Wah, kenapa di gereja? Karena bagi mereka gereja itu sudah najis, ada berhala dan lain-lain. Oh begitu. Yes. Antum menemukan itu? Iya. Dan itu aku pun baca di sering mendengar podcast dari para rabi-rabi Yahudi di Israel dan Amerika itu sendiri yang jadi aku percaya dong. Ini kan ungkapan dari rabi, artinya mungkin benar bagi mereka. Tapi secara logis juga benar. Karena mereka monoteisme seperti Islam. Nah, jadi kalaupun Kristen mengatakan bahwa dia monoteisme, oke lah, kita pun monoteisme kata Kristen. Bagi saya kalian udah nggak monoteisme, karena kalian sudah mempersekutukan Tuhan dengan hamba-hambanya. Seperti itu. Iya. Jadi saya sangat suka dengan surat Al-Ikhlas. Itu ya. Ya. Tadi saya pun sempat menjelaskan mengenai kitab suci. Jadi saya kembali ke kitab suci. Karena itu merupakan tulang itu dasar utama agama kan kitab suci. Yang saya pahami dari Al-Qur'an. Al-Qur'an saya sudah membuka Al-Qur'an dari Maroko, Mesir, Iran, Indonesia. Itu tidak ada perbedaan lafaz. Satu pun nggak ada? Nggak ada. Kalaupun perbedaan itu mungkin dalam tafsiran doang. Itu hal yang wajar. Wajar, betul. Dan sempat saya juga berpikir begini, akhi. Apakah kemungkinan Alkitab Injil yang ada di tangan umat Nasrani saat ini itu hanya terjemahan aja? Kemana ke bahasa aslinya? Iya. Itu yang saya selalu bertanya-tanya, dan om saya selalu mengatakan bahwa itu urusan pihak gereja atas. Artinya pihak gereja tertinggi. Tertinggi itu di mana maksudnya? Ya, Vatikan. Di Roma. Vatikan ya. Vatikan. Okay. Mau kita menyangkal ataupun tidak, baik agama Ortodoks ingin menyangkal ataupun agama Kristen Protestan menyangkal, tetap agama Katolik, Kristen Katolik itu tetap penguasa terbesar soal pencetakan kitab suci. Dan itu jangan sampai kita lupakan. Gereja Katolik, bapak bangsa, bapak dari semua gereja. Walaupun dulu mereka satu gereja ya, tapi yang kita tahu bersama bahwa kenapa begitu kuatnya gereja Katolik, karena ada ikut campur dari para penguasa kerajaan waktu itu, sehingga mereka mempunyai pasukan ya, betul. Dan mungkin tahulah berbagai macam insiden yang dibuat oleh gereja waktu itu ya. Pada saat saya selesai merenung panjang, teman saya lagi di kantor, jam 2 siang kalau nggak salah. Saya telepon dia, "Bang, saya mau Islam." Kaget. Serius? Udah pasti? Yes. Bulat? Udah bulat. Kenapa? Nanti aku jelaskan. Akhirnya kita ketemuan di Sunda Kelapa jam 4 waktu itu. Oke, Masjid Sunda Kelapa ya. Langsung syahadat, langsung bawa semua syarat-syaratnya, dan alhamdulillah tanggal 8 Januari jam 4. Jam 4. Aku syahadat. Masya Allah. Setelah sholat asar ya. Masya Allah. Itu teman antum tadi kan kaget ya? Yes. Terus nanya, ini udah serius nih, udah bulat nih. Berarti teman antum tuh tahu ya? Yes, dia tahu aku pencari agama.